TPKS sudah menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia sejak 10 tahun terakhir. Berbagai kalangan ikut serta dalam memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut demi keadilan para korban. Pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia. RUU TPKS menuai pro kontra dan sempat masuk ke dalam RUU kontroversial. Jelas, keputusan itu memicu aksi besar-besaran di beberapa wilayah Indonesia. 12 April 2022 adalah hari yang bersejarah bagi negeri ini. Setelah perjalanan panjang, akhirnya RUU TPKS telah disahkan menjadi undang-undang sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual. Bersama Kompas TV, saya Friska Clarissa akan berbincang langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Selamat datang di Padamu Negeri. Kali ini bersama saya Friska Clarissa dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Mbak Puan, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya bersama Kompas TV. Kita akan lebih banyak lagi berbincang soal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akhirnya disahkan oleh DPR RI. Asa apa saja, harapan apa saja yang bisa kita raih dari undang-undang ini, Mbak Puan? Kalau bicara soal pengesahan undang-undang ini, bahkan Mbak Puan sampai menitikkan air mata. Perjalanannya panjang, bagaimana perjuangannya? Sampai akhirnya undang-undang ini akhirnya disahkan oleh DPR. Ya kan seperti sama-sama kita ketahui bahwa sampai akhirnya undang-undang ini bisa disahkan, teman-teman perempuan di di luar begitu bersemangat untuk bisa segera disahkannya undang-undang TPKS ini, karena memang melihat bahwa banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi di luaran yang kemudian merugikan atau membuat korban itu menjadi sengsara dan hidupnya itu kemudian trauma lah, bisa dikatakan traumanya itu bisa juga seumur hidup. Ya, dan ini dinamika ini kan sudah berjalan panjang lah, bukan cuma 1-2 tahun, cuman kejadiannya sudah masuk ke DPR, kemudian batal lagi dibahas, masuk lagi dan lain-lain sebagainya lah. Jadi saya juga sudah bertemu dengan teman-teman penggiat perempuan dan lain-lain sebagainya. Mereka meminta ya harus ada satu undang-undang payung hukum yang kemudian bisa mencegah yang paling penting, kemudian melindungi terkait dengan perempuan dan anak. Jadi waktu alhamdulillah ini bisa disahkan, saya merasa bahwa ya insya Allah lah ini memang undang-undang ini nanti akan bermanfaat untuk generasi masa depan perempuan dan anak dan untuk Indonesia, sehingga tidak ada lagi kekerasan seksual atau mencegah kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Penyampaian akhir Presiden yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa pemerintah atas nama Presiden pun sudah menyetujui, sehingga insya Allah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah bisa mulai berlaku dan bermanfaat bagi bukan hanya perempuan dan anak sebagai perlindungan bagi perempuan dan anak, tapi juga bagi masyarakat Indonesia. Perjalanan Undang-Undang TPKS ini kan panjang sekali ya Mbak Puan, 10 tahun sejak usulan masuk, bahkan 6 tahun maju mundur. Apa yang jadi kendala utama? Ya mungkin ada perbedaan pendapat, pandangan, persepsi antara pemerintah dengan DPR. Juga bagaimana kemudian bagaimana mengimplementasikan masukannya dari seluruh elemen masyarakat dan lain-lain sebagainya. Jadi itu memang satu dinamika yang memang kemudian pada masa periode ini bisa dicari jalan tengahnya, kemudian bisa dibicarakan bersama,
cari bagaimana solusinya, dan kemudian ya alhamdulillah kemarin tanggal 12 Januari undang-undang ini bisa disahkan. Saya di ruangan, teman-teman perempuan juga teman-teman penggiat perempuan yang hadir sangat euforia, mereka terharu, mereka gembira. Dan ya itu sekarang yang harus kita kawal adalah bagaimana kemudian undang-undang ini implementasinya bisa bermanfaat secara konkret di lapangan dengan aturan-aturan turunannya. Jadi sekarang bolanya itu kan sudah ada di pemerintah dengan aturan-aturan turunannya. Saya berharap bahwa ya segera aturan-aturan turunannya itu bisa segera selesai sehingga implementasi undang-undang ini di lapangan memang bisa secara konkret dirasakan oleh seluruh perempuan, anak, dan bangsa Indonesia. Kami di Komisi 9 juga tentunya yang menjadi catatan adalah irisan kesehatan reproduksi. Dan satu lagi bahwa kekerasan yang terjadi di ruang kerja. Artinya bahwa BKKBN juga harus terus mengawal ini. Ya, mitra-mitra kami di Komisi 9 adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BKKBN tentunya juga ikut andil dan berperan serta untuk bisa merealisasikan agar undang-undang ini tidak saja menjadi semangat di awal, tapi juga berkelanjutan. Agar mungkin juga lebih membuka mata masyarakat, sebenarnya selama ini apa keluhan yang Mbak Puan dengar dari para korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak terakomodasi sebelumnya? Yes, kalau yang saya dengarkan bahwa korban ini kadangkala tidak mau bicara karena takut, kemudian merasa bahwa kalau bicara pun tidak ada yang melindungi, kemudian bahkan korban merasa menjadi korban selanjutnya karena dianggap bahwa ya perempuan kemudian memberi kesempatan, membuka diri dan lain-lain sebagainya. Ya saya berharap dengan adanya payung hukum ini, dengan adanya undang-undang ini, perempuan mau speak up, perempuan mau bicara, perempuan mau, kalau yang kemudian pernah menjadi korban mau bicara, memberikan menyampaikan pengalamannya agar pengalaman itu jangan sampai terjadi ke perempuan-perempuan lain dan sebagainya. Banyak sekali orang yang masih berpikir bahwa korbanlah yang memancing, korbanlah yang membuat si pelaku ini akhirnya berani melakukan kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri kasus-kasus seperti itu, korban ini jatuhnya diremehkan ya Mbak. Jadi akhirnya karena mungkin banyak korban-korban yang sudah mendengar cerita-cerita seperti itu, akhirnya tidak berani untuk lapor, tidak berani untuk mengusut kasus tersebut. Bicara soal speak up, ini juga kan pesan Mbak Puan saat bertemu dengan para pegiat perempuan, saat bertemu di DPR RI. Apa yang disampaikan ke Mbak Puan? Apa suara-suara yang disampaikan untuk Mbak Puan? Ya, bahwa mereka perjuangan mereka dalam kemudian memperjuangkan undang-undang ini kemudian akhirnya bisa sampai tujuannya. Kemudian masukan-masukan mereka akhirnya bisa diterima dan menjadi salah satu pasal atau hal-hal yang didiskusikan di DPR. Dan mereka berharap bahwa ya implementasi ini bisa berjalan secara konkret di lapangan. Dengan disahkannya UU TPKS tentu membuat harapan kita semakin tinggi akan terciptanya kesetaraan dan kesejahteraan anak, perempuan, dan seluruh warga Indonesia. Lantas, apa langkah selanjutnya? Kita itu harus menjadi satu yang membuat kita itu kuat, membuat kita itu memang betul-betul menghasilkan satu undang-undang yang diharapkan oleh kita semua itu memang bermanfaat, bukan untuk kita saja tapi sampai anak cucu cicit kita ini bermanfaat. Sinergi kolaborasi yang kita lakukan baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR RI dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil, akhirnya penantian yang sangat amat panjang hari ini bisa kita sahkan. Karena Mbak Puan juga kan ketua DPR RI pertama perempuan. Apa saja sebenarnya masukan-masukan isu perempuan yang selama ini banyak Mbak Puan terima dan apa yang bisa Mbak Puan bantu soal ini? Ya, salah satunya tadi itu bahwa bagaimana pertama nih
bukan hanya undang-undang TPKS saja, bagaimana kemudian perempuan diberikan peluang yang sama dalam setiap posisinya, apapun dia, mau jadi apapun dia, bagaimana kemudian mereka tuh merasa bahwa hak-hak perempuannya itu kemudian kurang terakomodasi. Misalnya kalau kemudian perempuan itu secara kodratnya kan hamil, kita kalau seorang ibu itu kalau hamil itu kadang-kadang punya masalah, tapi kemudian harus bekerja juga dan lain-lain sebagainya. Juga ya bagaimana kemudian mereka meminta supaya diberikan hak politik yang sama, misalnya ya boleh keluar untuk berpolitik. Ya sampai akhirnya kalau ada dikaitkan dengan undang-undang TPS ini, ya itu jangan sampai ada korban, jangan sampai perempuan menjadi korban, dan bagaimana pencegahannya dan bagaimana kemudian korban dilindungi. Saya dan Mbak itu bersama Komnas Perempuan dan RPL itu menyerahkan draft naskah akademik pertama RUU PKS itu pada Ibu Mega. Soal nanti pengawasan di lapangan sambil menunggu peraturan turunannya, apa yang bisa dilakukan DPR juga untuk mengawasi betul-betul implementasinya berjalan baik, kendala yang sebelumnya tidak terjadi lagi? Ya kan, fungsi pengawasan itu hanya bisa dilakukan jika kemudian kita merasa bahwa undang-undang ini kemudian secara aturan turunannya itu berjalan secara lambat. Kemudian DPR bisa memanggil kementerian terkait untuk menanyakan kenapa ini lambat. Kalaupun itu sudah keluar tapi implementasinya di lapangan tidak ada sosialisasi, kemudian belum bisa dikerjakan oleh dinas terkait, kita juga bisa menyatakan kenapa ini kemudian belum tersosialisasi, bahkan belum digunakan secara baik di lapangan. Hal seperti itu fungsi pengawasannya. Dan kerjasama dengan para pegiat perempuan? Ya, tentu saja ini harus tetap dilakukan. Tadi saya meminta kita harus solid, perempuan dukung perempuan, perempuan tetap harus semangat, perempuan harus kerja, dan jangan sampai kemudian punya undang-undang tapi kita nggak tahu implementasinya di lapangan, dan kemudian kita tidak semangat untuk kemudian tetap mengawasi dan melindungi teman-teman perempuan yang ada di lapangan. Ibaratnya kita punya undang-undang ini, tapi kalau tidak tahu atau tidak paham isinya, ini kan juga jadi kontraproduktif. Nah, perannya dari DPR RI, Mbak Puan sebagai Ketua DPR seperti apa agar sosialisasinya berjalan dengan baik? Ya, sosialisasi ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Saya juga memahami bahwa bukan tugas pemerintah saja yang harus mensosialisasikan, dan ini merupakan tugas kita semua. Jadi memang yang paling penting adalah pertama kita nanti sesudah aturan turunannya itu ada, kita baca baik-baik, kemudian teman-teman semuanya itu harus paham bagaimana kemudian memanfaatkan undang-undang dan aturan turunannya itu supaya memang implementasinya di lapangan itu bisa berjalan secara konkret. Kalau kemudian kita nggak paham, karena juga kan nggak semua orang bisa memahami undang-undang, ya kita kan bisa minta bantuan ahlinya untuk kemudian membahas atau kemudian mengimplementasikan undang-undang tersebut. Sosialisasinya akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat? Harusnya secara perlahan dan bertahap itu harus dilakukan, karena kan memang dalam undang-undang ini ada satu pasal yang menyatakan setelah 3 tahun undang-undang ini kemudian berlaku, pemerintah harus melaporkan bagaimana jalannya pelaksanaan undang-undang itu kepada DPR, dan itulah fungsi pengawasan bisa kita lakukan. Dengan adanya undang-undang ini, respons langsung yang disampaikan misalnya ke Mbak Puan atau ke DPR pada umumnya seperti apa sih, Mbak? Alhamdulillah positif, dan mereka menyatakan ya kita sama-sama akan dukung implementasinya ini bisa berjalan secara konkret. Gitu. Bahkan di media sosial juga ya, Mbak Puan? Ya, alhamdulillah. Dan ini makanya ini merupakan satu tantangan bagi kami bahwa pelaksanaannya itu akan berjalan sebagaimana yang menjadi cita-cita kita semua. Stop kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Ini adalah tidak lain untuk sama-sama merayakan kemenangan, bukan hanya kemenangan perempuan,
kalau harapannya dengan ada undang-undang ini seperti apa untuk menuntaskan masalah-masalah tadi? Banyak yang belum berani speak up mungkin, atau penegakan hukumnya belum berlandaskan payung hukum. Banyak sekali persoalan yang ada di lapangan yang kemudian tidak bisa kita generalisasi sepertinya ini ada masalah ini, ada masalah ini, atau masalah ini, atau kita katakan bahwa secara umum ini ruwet lah gitu. Namun kalau ruwet ya ruwet, kalau ribet ya ribet. Tapi saya optimis ya, kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan akan kita mulai, dan kapan akan kita mulai lakukan. Jadi ya ini pasti perlu waktu, nggak mungkin juga karena ada undang-undang sepertinya masalah akan selesai. Ya, tapi ya kita optimis, jangan sampai kita nggak semangat. Ini merupakan salah satu tonggak awal dari bagaimana kita memulai kerja-kerja kita untuk mencegah, melindungi, dan stop kekerasan yang ada di Indonesia terkait dengan perempuan dan anak. Dan ini langkah awal dan langkah besar bahkan ya, Mbak Puan. Ya, saya juga meminta kita semua untuk tetap mengawal, karena sekarang bolanya ada di pemerintah, bahwa aturan-aturan turunan terkait dengan undang-undang TPKS ini bisa segera diselesaikan sehingga implementasi di lapangan itu akan menjadi lebih kuat. Walau melalui proses yang panjang, akhirnya perjuangan RUU TPKS ini telah mencapai penghujung. Namun nyatanya, negeri ini masih memiliki banyak tugas penting yang harus diselesaikan bersama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, tapi bicara soal 24 tahun setelah reformasi, tentu ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dari sisi parlemen misalnya. Kalau Mbak Puan apa yang Mbak Puan lihat PR apa yang masih harus dituntaskan sampai sekarang? Ya, banyak sekali PR yang harus kita tuntaskan terkait dengan bagaimana kita ikut berkontribusi dalam memajukan pembangunan di Indonesia ini, dan banyak juga hal yang harus kita lakukan. Jadi saya rasa memang nggak akan pernah selesai PR ini, karena satu kerjaan selesai, satu permasalahan selesai, muncul lagi kerjaan lain. Yang paling penting adalah bagaimana, apalagi di situasi COVID seperti ini, kita tentu saja harus menjaga ekonomi tetap berjalan. Jangan sampai kemudian ekonomi nggak bisa berjalan atau stuck. Dan bagaimana kemudian penanganan COVID yang saya rasa kita juga semua bisa menerima bahwa di Indonesia alhamdulillah penanganan COVID-nya itu bagus. Jadi kita sudah harus berpikir ke depan bahwa pasca COVID ini, walaupun kita belum tahu juga ini COVID-nya akan selesai seperti apa, kapan akan terjadi endemi pun kita belum tahu kapan, tapi artinya kita harus mulai siap untuk hidup bersama COVID lah, dalam tanda kutip. Jaga kesehatan, prokes, dan lain-lain itu tetap saja, namun kita anggap bahwa hidup itu harus tetap berjalan. Kemudian bagaimana kita tetap bergotong royong, bahu-membahu untuk membangun negara ini. Ya, jangan sampai kemudian kita terpecah belah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita itu bersatu untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Jadi jangan saling ada pengkotakan bahwa ini tugas si A saja, ini tugas si B saja, ini bukan tugas saya, ini tugas kita semua, disesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Dan bagaimana kemudian semua rakyat itu bisa mudah mendapatkan pekerjaan, apalagi di situasi seperti ini. Bagaimana peluang kerjaan itu bisa didapat oleh semua orang yang berharap bisa mendapatkan kerjaan. Ini juga saya rasa masih menjadi PR. Bagaimana sembako itu kemudian nggak menjadi masalah bagi rakyat, karena bagi rakyat ya mereka itu perlu hidup, bisa makan, kemudian dapat pekerjaan, dan kemudian ekonomi akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. PR ini yang tentu saja sampai hari ini saya masih merasa bahwa kita harus kerja sama-sama, kita harus gotong royong untuk bisa menyelesaikan PR ini. Jadi mulainya adalah gotong royong, kerja bersama-sama. Tapi yang jadi kendala apa? Apakah memang banyak kepentingan politik masing-masing, atau apa Mbak Puan yang harus segera dibenahi? Yang saya rasa paling susah dalam melaksanakan kerja-kerja gotong royong ini adalah koordinasi dan sinergi. Ini kayaknya
kadang-kadang masih ada ego sepihak dari satu lembaga atau orang tertentu dan lain-lain. Koordinasi ini adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena yaitu gotong royong itu nggak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau nggak ada koordinasi. Jangan sampai kemudian tumpang tindih, semuanya cuma kerja satu hal aja tapi yang hal yang lain nggak dikerjain. Tapi kan kalau kita berbagi tugas, berbagi kerjaan, berbagi hal-hal yang harus dikerjakan, saya rasa itu akan lebih mudah dalam membangun bangsa dan negara. Perempuan dalam pembangunan ini seperti apa sih Mbak yang harus dioptimalkan? Ya, peran perempuan dalam pembangunan ini penting karena seperti yang Bung Karno sampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu nggak bisa hanya laki-laki saja, nggak bisa perempuan saja, tapi harus laki-laki dan perempuan seperti sayap burung, bahwa yang kanan laki-laki, yang kiri perempuan, baru burungnya bisa terbang. Jadi kalau nggak kita lakukan bersama-sama kan itu ya pasti timpang lah, dan pasti seekor burung itu nggak bisa terbang kalau sayapnya hanya satu. Jadi peluang yang bisa dikerjakan, peluang yang bisa diberikan kepada perempuan dan laki-laki ya harusnya bisa sama-sama kita berikan untuk membangun bangsa dan negara ini. Soal kebebasan berpendapat ini juga penting. Tadi bicara soal persatuan, kan seringkali ini ya Mbak yang jadi kendala sekarang. Begitu. Nah, untuk kebebasan berpendapat saat ini, apa yang masih harus dibenahi lagi? Kalau saya sih rasa adalah santun, sikap santun. Boleh kita bebas berpendapat, boleh kita menyampaikan aspirasi kita, apapun boleh kita sampaikan. Tapi ya kita kan bangsa Indonesia. Jadi kita harusnya selalu dalam berdebat, menyampaikan pendapat di era demokrasi seperti ini tetap dilakukan secara santun. Saya rasa nggak ada orang yang nggak akan mendengarkan kalau kita bicara secara santun. Terakhir, sebelumnya kan sudah ada beberapa demonstrasi yang terjadi. Nah, Ketua DPR RI Mbak Puan pastikan memantau bagaimana kebebasan berpendapat yang sudah tadi kita juga bahas, bagaimana agar demonstrasi ini berjalannya produktif dan jadi hal yang baik untuk bangsa ini. Ya, aspirasi pendapat tentu saja silakan saja dilakukan, asal itu dilakukan secara damai, kemudian tidak mengganggu ketertiban umum, kemudian aspirasi dilakukan secara dengan baik. Tentu saja kita akan menerima, kemudian bersama-sama mencarikan solusinya, dan bahkan DPR pun siap kalau kemudian diminta untuk menjadi jembatan bagaimana menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah atau ke eksekutif, dan kita terbuka untuk hal itu. Ya, hanya saya menghimbau agar semua aspirasi itu dilakukan secara santun dalam menyampaikan aspirasinya. Jadi aspirasi ujungnya harus berupa solusi. Ya. Mbak. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Ketua DPR RI Puan Maharani. Mbak Puan, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Dan tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Padamu Negeri Kompas TV. Kita akan kembali lagi dalam pertemuan lainnya dan membahas isu-isu menarik lain. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa.